warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini Bu Betty akan melanjutkan materi kita terkait dengan standar akuntansi di Indonesia. Nah, kita mulai dari sejarah standar akuntansi di Indonesia. Supaya kalian tahu standar akuntansi di Indonesia itu mula-mulanya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita mulai dari sini. Yang pertama ini sejak 1973, jadi sebelumnya ini ada PAI. PAI itu kepanjangannya Prinsip Akuntansi Indonesia. Jadi dulu standar akuntansi di Indonesia pada tahun 1973 dan sebelumnya itu namanya Prinsip Akuntansi Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian di tahun 1973 ini disahkan menjadi Prinsip Akuntansi Indonesia yang digunakan secara luas di Indonesia. Kemudian berikutnya tahun mulai 1994 itu Indonesia mulai mengadopsi IAS, International Accounting Standard, ya. Jadi karena standar yang berlaku secara internasional itu IAS itu, sehingga kita sejak tahun 1994 hingga 2007 itu kita mulai mengadopsi atau namanya istilahnya harmonisasi, menyesuaikan meskipun tidak sama persis dengan standar di International Accounting Standard, kita sesuaikan yang kiranya itu pas dengan kondisi di Indonesia dengan IAS ini. Jadi standar akuntansi di Indonesia tahun 94 sampai 2007 itu merupakan standar yang hasil harmonisasi atau mengadopsi International Accounting Standard. Nah, kemudian karena di level internasional itu kemudian ada perubahan, yang semula IAS kemudian berikutnya namanya menjadi International Financial Reporting Standard atau IFRS, kita pun juga kemudian berkomitmen untuk mendukung IFRS sebagai standar akuntansi keuangan yang berlaku global. Berlaku global artinya berlaku di seluruh dunia. Gitu ya, sehingga investor-investor itu bisa membandingkan dan untuk menarik investor tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara ketika kita sudah mengadopsi standar yang berlaku secara global. Jadi ketika ada investor, apakah dia mau investasi pada perusahaan yang listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau di Hong Kong dan seterusnya, tentu kan dia membandingkan kinerja atau laporan keuangannya. Ketika sudah digunakan standar yang sama, artinya kan keterbandingannya itu ada gitu ya, bisa dilakukan kan gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan standar yang berlaku secara global, yang hanya berlaku di Indonesia, misalnya ketemu laba 10 miliar, orang kan akan investor menjadi tidak percaya apakah 10 miliar ini ketika digunakan dengan standar akuntansi yang berlaku secara global, apakah sama atau tidak, kan seperti itu. Sehingga sejak tahun 2008, kemudian ditargetkan sampai 2012, itu kita mengadopsi yang namanya IFRS. Itu ya. Standar akuntansi Indonesia, SAK Indonesia yang mengadopsi IFRS itu full adopsi pada tahun 2012. Jadi dimulai 2008 sedikit demi sedikit secara gradual, kemudian akan selesai itu pada tahun 2012 ini, dan memang kita full konvergensi IFRS, artinya seluruh IFRS itu kita adopsi sejak
tahun 2012 yang prosesnya sudah diawali pada tahun 2008 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu pada 2011 itu muncul SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Jadi untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan pakai SAK IFRS, kemudian Indonesia juga mengeluarkan SAK etap yang berlaku efektif 1 Januari 2011. Nah, karena kita itu sudah mengadopsi IFRS, tentu ketika ada IFRS yang berubah, jadi IFRS itu kan bukan standar yang tidak berubah, tetapi dia dinamis, artinya berubah sewaktu-waktu, kita pun juga harus menyesuaikan, gitu ya. Jadi tahun 2012 sampai 2014 itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia itu juga menyesuaikan IFRS yang baru gitu. Nah, ini berlaku efektif 1 Januari 2015. Nah, termasuk tahun 2015 itu juga ada update, ada beberapa revisi gitu ya di standar akuntansi keuangan menyesuaikan dengan IFRS yang ada. Dan sejak saat ini Indonesia berusaha mempertahankan gap 1 tahun dengan IFRS. Artinya begini, ketika IFRS itu ada perubahan, maka kita paling lama 1 tahun itu harus sudah menyesuaikan dengan IFRS. Gitu ya. Jadi standar akuntansi di Indonesia itu juga akan segera diupdate, segera disesuaikan dengan perubahan di IFRS itu. Gitu. Kemudian 2017 itu muncul SAK EMKM itu untuk entitas mikro kecil menengah. Jadi yang skopnya lebih kecil lagi dibandingkan dengan etap. Ini mulai berlaku 1 Januari 2017. Nanti kita akan bahas satu persatu siapa yang menggunakan SAK IFRS, siapa etap, siapa EMKM gitu ya. Nah, kemudian Bu Betty lanjutkan ya di sini bahwa PSAK yang sekarang ada di Indonesia itu secara rutin akan diupdate. Nah, ini ya, diupdate berdasarkan PSAK yang sesuai dengan IFRS atau perkembangan IFRS gitu ya. Nah, termasuk ini update PSAK sampai dengan 2018 itu efektif berlaku pada 1 Januari tahun 2020 gitu ya. Dan Indonesia itu berusaha mempertahankan gap 1 tahun dengan IFRS. Maksudnya apa? Artinya ketika IFRS itu ada perubahan, maka paling lama kita 1 tahun itu harus segera mengupdate untuk PSAK di Indonesia gitu, sehingga gap-nya atau kesenjangan atau perbedaan antara PSAK Indonesia dengan IFRS itu tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi komitmen dari DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang menyusun SAK di Indonesia itu paling lama gap antara IFRS dengan SAK di Indonesia adalah 1 tahun. Berikutnya adalah proses penyusunan standar ya. Jadi penyusunan SAK itu tahapannya tidak ringan dan tidak cepat gitu, tetapi melalui beberapa tahapan yang dinamakan due process procedure atau merupakan prosedur proses yang hati-hati gitu ya. Nah, sebelum Bu Betty cerita ke sini, Bu Betty akan menyampaikan sejarah dulu ya. Jadi dulu pada saat Indonesia menggunakan prinsip akuntansi Indonesia tahun 1974 ini, yang menyusun prinsip akuntansi Indonesia atau standar itu adalah namanya Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GEES.
gitu ya. Nah, kemudian berubah pada tahun 74 sampai 84 itu ada yang namanya Komite PAI. Bukan lagi panitia tetapi komite. Tetapi standar akuntansi di Indonesia waktu itu namanya juga masih Prinsip Akuntansi Indonesia. Ini tahun 1984. Kemudian periode 94 sampai 98 namanya Komite SAK. Ya. Standar akuntansi di Indonesia namanya sudah standar akuntansi keuangan. Nah, ini tahun 94 di mana referensi yang digunakan itu adalah IAS, International Accounting Standard, gitu ya. Kemudian berikutnya sekarang ini yang menyusun PSAK atau standar akuntansi keuangan di Indonesia itu namanya DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ini sejak tahun 98 sampai sekarang, meskipun anggota atau pengurusnya itu sering diupdate atau berubah, tetapi namanya masih tetap DSAK. DSAK ini berada di bawah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, ya. Jadi ini adalah yang menyusun PSAK yang full adopsi IFRS sejak 2012, yang prosesnya sudah dimulai sejak 2008. Dan DSAK ini yang selanjutnya sampai saat ini adalah mengupdate PSAK mengikuti IFRS, gitu ya. Nah, bagaimana proses penyusunan SAK itu sendiri? Nah, ini ya yang dinamakan due process procedure, gitu ya. Dan ini berlaku untuk penyusunan maupun pencabutan baik itu standar akuntansi keuangan maupun standar akuntansi keuangan syariah, gitu ya. Jadi proses pertama adalah identifikasi isu. Ya, isu di sini maksudnya adalah misalnya IFRS sudah berubah, itu kan namanya isu untuk kita menyusun maupun mencabut standar akuntansi keuangan yang baru, gitu ya. Kemudian yang kedua juga bisa berdasarkan kebutuhan di Indonesia, gitu ya. Ada contoh misalnya pada saat pemerintah Indonesia mencanangkan program tax amnesty. Nah, itu kemudian dari DSAK juga mengeluarkan PSAK terkait dengan bagaimana pengakuan aset dari hasil tax amnesty itu, gitu ya. Kemudian konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif DSAK, tetapi ini tidak harus, jadi jika diperlukan saja. Jadi di atas DSAK itu ada DKS namanya, ya, Dewan Konsultatif SAK atau kepanjangan singkatannya DKS gitu. Kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan riset terbatas, lalu pembahasan materi standar akuntansi keuangan maupun standar akuntansi keuangan syariah ini di antara seluruh anggota DSAK itu, karena anggota DSAK itu ada beberapa, jadi mereka adalah tim. Kemudian berikutnya adalah mengesahkan dan publikasi exposure draft. Exposure draft itu ya semacam draft gitu ya. Jadi SAK draft ini nanti kemudian dilaksanakan public hearing atau dengar publik, diberikan kepada anggota IAI, kemudian pihak-pihak yang terkait, misalnya yang nantinya akan menggunakan SAK itu, dan seterusnya gitu ya. Baik melalui email maupun surat, tapi kalau saat ini mereka kalau public hearing itu biasanya menggunakan satu email, kemudian yang kedua biasanya juga mereka menyelenggarakan semacam workshop atau sosialisasi terkait dengan public hearing ini, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan limited hearing. Nah, ini juga jika diperlukan. Sebagai contoh misalnya PSAK yang akan dikeluarkan adalah PSAK terkait dengan perbankan gitu ya. Jadi di mana yang akan menggunakan PSAK itu lebih banyak dari praktisi perbankan. Sehingga limited hearing ini bisa mengundang dari praktisi perbankan tersebut, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pembahasan masukan publik, dan yang terakhir adalah pengesahan, gitu ya. Jadi begitu kira-kira untuk proses penyusunan standar yang dinamakan due process procedure ini, gitu ya.
Nah, kemudian untuk penyusunan buletin teknis dan annual improvement, berarti ini bukan PSAK ya, tetapi ini buletin teknis itu tidak wajib mengikuti keseluruhan tahap ini. Jadi banyak tahapan-tahapan yang dilewati. Itu.